Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dede Ferdiansyah dari Tadris Bahasa Indonesia 4A. Untuk NIM ada di bawah sini. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit banyak mengenai metode pembelajaran saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita absen terlebih dahulu ya. Untuk yang tidak hadir ada berapa anak? Loh, banyak sekali. Ada 3. Mas Andi izin, maaf Pak, tidak bisa ikut karena sedang bekerja. Tidak apa-apa. Loh, Mbak Sabrina izin. Oh, dia sedang bekerja ya. Oke. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya teks sejarah. Bapak mau bertanya, apa itu teks sejarah? Ada yang bisa? Ya, silahkan Mbak Sofi. Ya, hampir benar. Ya. Oh, silahkan Mas Sirot. Oh ya. Nah, betul sekali. Cerita sejarah atau teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan tentang kejadian atau fakta pada masa lalu yang melatar belakangi atau terjadinya suatu peristiwa yang diceritakan secara runtut. Paham? Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, sebenarnya ada berapa unsur dalam cerita sejarah tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Ya, dalam struktur teks cerita sejarah itu ada yang pertama, yaitu orientasi. Apa itu orientasi? Ada yang tahu? Orientasi adalah suatu bagian pengenalan ataupun pembuka dari teks cerita sejarah tersebut, yaitu biasanya terdapat pada paragraf pertama. Kemudian yang kedua, urutan peristiwa atau kejadian peristiwa. Ada yang tahu apa itu kejadian peristiwa? Urutan peristiwa atau rangkaian kejadian itu adalah peristiwa sejarah yang sedang terjadi yang umumnya disampaikan dalam bentuk urutan kronologis terjadinya peristiwa tersebut. Dapat dipahami? Alhamdulillah. Komplikasi. Ada yang tahu komplikasi itu apa? Ini bukan komplikasi tentang penyakit ya. Ya. Komplikasi di sini maksudnya yaitu suatu peristiwa yang memuncak yang menandai suatu peristiwa sejarah tersebut, semisal peperangan, kemenangan. Ya pokoknya yang kita dalam sejarah tersebut itu lebih dikenal dengan apa? Itu yang disebut komplikasi.
Kemudian resolusi. Resolusi adalah ide atau lebih tepatnya biasa kita sebut dengan jalan keluar dari sebuah permasalahan atau dari sebuah komplikasi tersebut. Nah, itu dapat kita temukan biasanya pada paragraf-paragraf akhir suatu teks sejarah. Nah, kemudian bagaimana cara menemukan makna tersirat dalam suatu cerita sejarah? Ada yang bisa? Ya bisa nggak? Nanti jika bisa Bapak kasih hadiah paket unlimited 1 giga. Loh, serius? Serius? Oh iya, silahkan. Siapa namanya? Oh, Mbak Gita. Oh ya, silahkan. Oke, selamat. Mbak Gita mendapatkan paket 1 unlimited 1 giga unlimited Indosat. Ya, cara menemukan makna tersirat dalam suatu cerita sejarah itu sebenarnya mudah. Kita cukup membaca dari awal sampai akhir cerita tersebut secara runtut. Maksudnya apa? Kita dapat menemukan suatu maknanya itu dari setelah kita membaca tersebut, inti dari cerita itu membahas apa. Gitu ya. Oke, dari sini apakah ada yang perlu ditanyakan lagi kan Mbak Nafa? Oke. Ya, begini ya Mbak. Mengapa suatu cerita sejarah itu harus disampaikan atau diceritakan secara runtut atau kronologis? Itu supaya memudahkan pembacanya sendiri Mbak. Ya, paham? Kalau semisal dalam suatu cerita sejarah itu kan harus mengandung unsur 5W 1H atau yang biasa dikenal dengan adik Simba. A. Apa yang sedang terjadi pada peristiwa tersebut? Di mana peristiwa tersebut terjadi? K. Kapan peristiwa tersebut terjadi? C. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut? M. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? B. Bagaimana jalan keluar atau solusi dari peristiwa tersebut? Gitu. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Atau cukup sekian, terima kasih. Oke, baiklah. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, izinkan Bapak untuk mengulangi kata-katanya lagi. Jika kamu bukan pemimpin, jika kamu bukan raja, jika kamu bukan orang kaya, maka menulislah. Ketahuilah, karyamu lebih abadi daripada hartamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.